Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Perkenalkan, nama saya Rijam Syahputra. Di sini saya akan membahas berkenaan dengan materi holding company, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perusahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Suryadi SHMH. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Holding company. Apa sih holding company itu? Holding company atau disebut juga perusahaan induk adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham satu atau lebih perusahaan lain dan dapat mengendalikan semua jalannya proses usaha pada setiap badan usaha yang telah dikuasai sahamnya. Holding company juga melakukan pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan, diharapkan tercapainya tujuan peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan berdasarkan lini bisnis perusahaannya. Holding company berfungsi sebagai perusahaan induk yang berperan merencanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengembangkan serta mengendalikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk anak perusahaan dan jaga afiliasi-afiliasinya. Penggabungan badan usaha dalam bentuk holding company pada umumnya merupakan cara yang dianggap lebih menguntungkan dibanding dengan cara memperluas perusahaan dengan cara ekspansi investasi. Selanjutnya, itu ada ciri-ciri holding company. Yang pertama itu ada terdiri dari 2 orang atau lebih, adanya kerjasama. Yang kedua, ada komunikasi antara satu anggota dengan yang lain. Yang ketiga, ada tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, ada memiliki induk perusahaan yang holding company itu sendiri. Memiliki anak perusahaan, yaitu badan-badan usaha yang dikuasainya. Menyerahkan pengelolaan bisnis yang dimiliki kepada manajemen yang terpisah dari manajemen holding. Menguasai mayoritas saham dari masing-masing saham di anak perusahaan holding serta mengendalikan semua proses bisnis dari masing-masing anak perusahaan tersebut yang telah dikuasai sahamnya. Ciri-ciri holding company selanjutnya yaitu setiap anak perusahaan holding memiliki lini bisnis yang berbeda-beda, yang dimana hubungan antara induk perusahaan dengan perusahaan disebut hubungan afiliasi. Membeli dan menguasai sebagai besar saham dari beberapa badan usaha lain. Sumber pendapatan utama bagi holding company, perusahaan induk, adalah pendapatan dividen yang diperoleh dari saham-saham yang dimilikinya. Kekayaan holding company diperoleh dari saham-saham dari masing-masing badan usaha yang dikuasainya. Inilah ciri-ciri dari holding company. Selanjutnya, itu berkenaan dengan struktur dan skema organisasi holding company. Yang pertama, ada perusahaan berbentuk holding company dapat memetik beberapa keuntungan jika ditilik dari sisi finansial. Keuntungan yang dapat dipetik adalah kemampuan mengevaluasi dan memilih portofolio bisnis terbaik demi efektivitas investasi yang ditanamkan, optimalisasi alokasi sumber daya yang dimiliki, serta manajemen dan perencanaan pajak yang lebih baik. Sementara jika dilihat dari sisi non-finansial, terdapat sederet manfaatnya. Bentuk holding company memungkinkan perusahaan membangun, mengendalikan, mengelola, mengonsolidasikan, serta mengkoordinasikan aktivitas dalam sebuah lingkungan multibisnis. Selanjutnya ada proses pembangunan dan pengelolaan holding company dilakukan melalui serangkaian tahapan
langkah awal yang harus dilakukan adalah pemahaman seputar definisi, karakteristik, serta faktor-faktor kunci penunjang kesuksesan sebuah holding company. Yang selanjutnya ada proses pembentukan holding company. Yang pertama itu ada namanya proses residu. Proses residu ini, dalam hal ini, perusahaan asal dipecah-pecah sesuai masing-masing sektor usaha. Perusahaan yang dipecah-pecah tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri, sementara sisanya residu dari perusahaan asal dikonversi menjadi perusahaan holding, yang juga memegang saham pada perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain jika ada. Yang kedua itu ada proses penuh. Proses penuh ini biasanya dilakukan jika sebelum tidak terlalu banyak terjadi pemecahan atau pemandirian perusahaan, tapi masing-masing perusahaan dengan kepemilikannya sama atau bersama hubungan saling terpencar-pencar tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan induk. Yang selanjutnya itu ada dalam prosedur ini, pembentukan perusahaan holding telah direncanakan sejak awal memulai bisnis. Karenanya, perusahaan yang pertama sekali didirikan dalam grupnya adalah perusahaan holding. Kemudian, untuk setiap bisnis yang dilakukan akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain, di mana perusahaan holding sebagai pemegang saham biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis. Selanjutnya itu berkaitan dengan golongan-golongan holding company. Yang pertama itu ada grup usaha vertikal. Apa sih yang dimaksud dengan grup usaha vertikal ini? Yaitu mulai dari perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia bahan mentah, perusahaan produksi, dan perusahaan distribusi. Ini yang dimaksud dengan grup usaha vertikal. Selanjutnya ada grup usaha horizontal. Grup usaha horizontal ini merupakan gabungan beberapa perusahaan yang sederajat atau dapat dikatakan perusahaan yang kegiatan usahanya berbeda-beda dan tidak saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga ada grup usaha kombinasi, yaitu penggabungan usaha. Business combination adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali, kontrol atau aktiva dan operasi perusahaan lain. Yang selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan holding company. Setiap permasalahan itu pasti ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Setiap perusahaan itu ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kelebihan yang pertama, itu ada namanya kemandirian risiko. Yang kedua, hak pengawasan yang lebih besar. Yang ketiga, ada pengontrolan yang lebih mudah dan efektif. Yang keempat, operasional yang lebih efisien. Yang terakhir, keakuratan keputusan yang diambil. Kekurangan dari holding company ini, itu pajaknya ganda, lebih birokratis, risiko usaha, konglomerat game, penutupan usaha. Ya, cukup sekianlah materi yang saya dapat sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian saya tadi terdapat kesalahan-kesalahan atau makna yang tidak benar, mohon dimaafkan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.